Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Nah, pada sesi kedua ini insya Allah akan hadir Monggo Ustadz. Beliau ini adalah Ustadz Inas Taisyah Rosada yang akan kemudian memaparkan atau mendiskusikan berbagai hal berkaitan dengan tahapan pendidikan anak-anak kita. Nah, tentu dalam pendidikan ini ada tahapan-tahapannya. Gimana dulu toh? Apa dulu toh? Atau seperti apa sih? Nah, ini juga perlu langkah benar begitu. Kalau tidak maka kemudian anak kita akan bingung dan tidak terarah. Jadi kira bapak ibu aku nangdi loh gitu ya. Nah itu yang kemudian perlu kita gali lebih dalam bagaimana kemudian agama ini, Islam ini mengajarkan kita untuk mendidik anak-anak kita tahap ini. Oleh karena itu waktu disilakan kepada Ustadz Inas. Monggo, betul Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Muhammad Rani, yang saya hormati pimpinan Rutab Al-Qari, Pak Afri dan Latifah, serta para ayah dan bunda yang Allah takdirkan hadir di tempat ini hari ini. Alhamdulillah, saya bersyukur, saya bahagia sekali ketika hari ini ada di antara kita ini ya, orang yang mulai memperhatikan tentang pendidikan generasi. Saat banyak kebingungan kita menghadapi kondisi masyarakat hari ini. Ya. Alhamdulillah, kita mensyukuri pertama bahwa kita ini diberikan satu hal yang sangat mahal, yaitu iman. Kita berkumpul di sini, kalau beda iman kayaknya nggak kumpul di sini. Kalau kemudian kita beda cara pandang juga mungkin kita tidak berkumpul di lokasi ini. Dan alhamdulillah ya, kita diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar, yaitu kegelisahan atau minimal perhatian terhadap kondisi pendidikan hari ini. Pak, Bu, sebelumnya ini saya mohon maaf. Niki sing ngomong mriki niki jane wong tiyang cubluk. Saya kira Bapak dan ayah dan bunda sekalian di sini jauh lebih banyak ilmunya, kemudian jauh lebih banyak pengalamannya, gitu ya. Jadi saya kalau duduk di sini ini, tolong jangan serem-serem pandangannya. Gitu. Kemeringat kula wae. Kula iki mboten ngene. Tapi apapun itu saya berdoa, ya. Semoga Allah berikan keluarga yang barokah. Bapak ini tadi soleh, ibu dia solehah,
soleh. Saya berharap doa ini terkabul karena saya merasa terdolimi. Ojo serem-serem Pak. Lah mau pun materi jero kalau satarwani gitu. Terus aku kon nyambungi rada abot ngangkate ngoten gitu. Sing rada luwih rada pegel-pegel sithik ya dipecet-pecet dhisik dhewe ra apa-apa. Maksudnya koncone mau tambah pegel. Alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat iman, memberikan nikmat kita Islam. Gitu. Kadang wong mboten sadar nek iman niku mahal. Kadang wong mboten sadar nek Islam itu mahal. Kenapa? Dengan iman, dengan Islam itu yang memberikan kita cara pandang dan orientasi yang besar dan tinggi. Jauh, niki kula tak tanya, janjane kita semua nih, kula panjenengan sami, kalau Jawa nih. Kita semua itu kalau ditanya, ning donya iki pengene ngopo? So nek wis mati pengene mlebu surga apa mlebu neraka? Pasti kabeh pasti sepakat jawabannya akan masuk surga. Cara berpikir ini kalau bukan orang beriman nggak bisa. Gitu. Jadi iman Islam kita itu yang menuntun kita, mengantarkan kita pada orientasi yang agung dan tinggi. Bukan orientasi yang remeh-temeh. Mung meh entuk duit, mung meh entuk jabatan, mung meh entuk omah gede, mung meh entuk mobil mewah. Bukan sekedar itu. Itu boleh tak? Ya boleh, kalau tak boleh. Tapi bahwa iman dan Islam ini yang telah mengantarkan kita pada cara berpikir bahwa kita punya orientasi dan tujuan yang agung dan tinggi. Alhamdulillah. Kedua, salawat dan salam senantiasa kita junjungkan, kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah sempurna dan paripurna, sosok manusia mulia, akhlaknya agung sekali, ya, yang beliau ini diutus oleh Allah untuk menjadi petunjuk jalan bagi siapapun yang mengikuti beliau. Petunjuk sempurna dan paripurna itu ngeten, Bu. Nabi niku menungso mboten? Menungso. Jabatannya Rasul, diutusnya menjadi Rasul. Seluruh kehidupannya sempurna. Beliau jadi pribadi sempurna. Nek dicontoh sae. Beliau jadi suami sempurna, nek dicontoh sae. Beliau jadi seorang kakek, seorang ayah sempurna, nek dicontoh sae. Beliau juga jadi seorang kakek sempurna, nek dicontoh sae. Niku baru liput keluarga. Belum beliau menjadi tetangga. Belum beliau menjadi pemimpin masyarakat. Belum beliau menjadi seorang imam masjid. Belum beliau menjadi seorang pemimpin perang. Semuanya sempurna. Ya, dan paripurna. Paripurna itu nyata. Tidak ada kebaikan yang dihasilkan setelah Nabi yang lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Artinya seluruh kebaikannya itu sudah sempurna mentok di contohnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu menyempurnakan kebaikan-kebaikan Nabi sebelumnya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dihasilkan oleh Nabi SAW berikutnya itu adalah meneladani kebaikannya Nabi. Tidak ada yang lebih. Dan
Masya Allah. Begitu kita hari ini kok diizinkan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, ya, maka itu juga sebuah anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ingat Pak, contoh kecil aja. Contoh kecil. Kita diizinkan mengikuti ajaran Nabi. Satu, contohnya sholat tahajud. Ngikuti niku aja gitu ya. Mengikuti ajaran Nabi tahajud saja itu sebuah anugerah yang besar. Gimana betul? Karena tidak semua orang bisa melakukan. Atau kan, sing rada enteng tapi kadang-kadang abot. Sedekah. Sedekah ini mana contoh Nabi loh. Gitu. Sedekah itu mencontoh Nabi. Orang yang diberikan anugerah untuk bisa mengikuti Nabi dalam hal sedekah, ya, itu berarti anugerah yang besar yang diberikan Allah untuk orang tersebut. Karena tidak semua orang bisa melakukan. Jane iso, nek melakukan iso, nek mbok duite sapa iki. Kadang ngetok kene sing abot, melakukan iso, ngetok kene sing abot. Jadi amal-amal yang itu mengikuti Nabi itu adalah satu karunia yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Anggap ini ku hadiah, Bu. Wong iso tahajud ki hadiah saka Gusti Allah. Wong iso maca Quran itu hadiah saka Gusti Allah. Gitu. Wong iso salat duha, wong iso sedekah itu hadiah saka Gusti Allah. Penak meneh nek hadiah itu berupa sesuatu yang nanti akan sangat panjang untuk perjalanan kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Jadi itu apa, Bu? Keturunan yang saleh. Nah, pertanyaannya gimana ini menghadirkan keturunan yang saleh kan? Mungkin ini kadang yo ora patek saleh. Nah, mikir saleh yo kok saleh duitnya kurang. Jadi ini ayah bunda sekalian, bahwa ketika kita meneladani Nabi itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang semoga Allah bimbing, ya. Saya sebelumnya ini bertanya dulu. Saya kira ini kondisi umum di masyarakat kita. Saya cek foto orang. Sekarang itu gini, banyak masyarakat itu fenomenanya gini. Cah saiki yo kandhanane angel lho. Dari sami, Bu. Sami. Gitu. Dari sami, Pak. Sami. Kok cah saiki yo nek kon ngewangi Pak nembone kok wangene karo. Dan nggih padha teng mriki. Gitu. Kon salat angel. Kon sinau angel. Kon ngomong lebok, kon tuku uyah angel. Gitu. Sakniki sing diceluk nopo? Setan gitu. Dan ini rata di generasi kita hari ini. Nah, pertanyaan saya, kok mak berduduk ngoten? Padahal kalau kemudian kita tarik ke kehidupan masa kecil kita dulu, kayaknya aku ya ora ngono ae biyen iki ngoten Bu. Gitu. Cah sakniki, Bu. Katakanlah mboten sam nganggo pendekatan Islam ya. Nganggo pendekatan Jawa ya. Sopan, santun, kalau wong tua ngajeni, kalau sing luwih tua hormat, gitu kan? Gitu. Niku enten buatan di generasi kita hari ini, di sebagian besar anak-anak hari ini. Jarang tuh. Padahal aku biar ki kene nek karo mbahku ya hormat, betul to nggih? Nah, inilah kondisi kita hari ini. Tapi apakah pertanyaannya apakah fenomena hari ini tiba-tiba ada begitu saja? Tidak, pasti ada
sebabnya. Pasti ada yang membuat ini menjadi seperti ini. Pasti ada proses yang membuat kondisi anak-anak kita hari ini, ya, itu menjadi seperti ini. Bayangkan, kalau anak-anak itu tumbuh dengan terus seperti itu, tidak kunjung diperbaiki apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, kira-kira mereka tumbuh kemudian nanti memiliki posisi-posisi penting di negara ini, negara seperti apa yang kita bayangkan. Niku baru di level anak-anak kita. Saya belum di level, nanti agak kalau di kondisi masyarakat berarti level yang lebih tinggi. Misalnya ya tonggo-tonggo lah gitu ya. Jadi kita itu lebih senang nek tonggonan karo wong apik karo apa wong elek. Karo wong apik. Gitu. Tonggonan karo wong elek iki mare pegelan ini gitu. Utang harus dibayar. Pas utang melas-melas, pas ditagih utangnya tiba-tiba beringas. Bualah luwih isih duit. Lah sing duit ki aku gitu. Kok malah udah ditanya gitu. Terus kemudian dari ini fenomena yang menjadi umum juga, guru-guru hari ini, subhanallah, makanya bersyukur jenengan iku dipertemukan kali Pak Afri, kali Bunda Latifah, ya kan, yang sangat mempedulikan putra-putrinya jenengan iku, gitu. Bersyukur. Guru-guru hari ini sangat mahal, terutama guru-guru yang tulus, guru-guru yang ikhlas. Rencane kula tuh seangkatan iki, riyen do PGSD nang kabeh. Sing dioyak napa sertifikasi. Jadi ora apa-apa sih gitu. Tapi maksudnya gini, begitu ketulusan dalam memberikan kebaikan kepada peserta didik itu hilang, maka yakinlah, ya kan, akan sangat sedikit minimal kebaikan yang akan didapatkan oleh anak didik. Nah, hari ini ada orang-orang ikhlas, ya. Ada orang-orang baik yang ikut memikirkan iki anak-anak dhewe iki piye ben dadi saleh-salehah. Biar anak-anak kita ini menjadi saleh-salehah. Nek pun jadi saleh-salehah ya, yang dapat manfaatnya sinten, Pak? Napa sekolahe? Boten, yang mendapatkan manfaat adalah kita sebagai orang tuanya. Makanya begini, sudah ada lembaga pendidikan yang guru-gurunya ikhlas. Ikhlas itu aji-ajine kiai zaman dulu, gitu. Nek sing riyen nate mondok, jajal kiai sing ikhlas itu murid-muridnya barokah. Gitu. Nggih napa nggih? Nggih. Ngajine wong paling abata, ngoten. Tapi kiyaine ikhlas, niku aji-aji. Tahu kata aji-aji, Bu? Tahu aji-aji? Senjata andalan. Aji-aji. Senjata andalan para kiai itu keikhlasan. Nek pun ikhlas, murid-muridnya barokah. Manfaatnya akeh buat masyarakat. Nah, anak-anak kita sudah dididik oleh orang-orang yang ikhlas. Kita pun diberikan kesempatan untuk bisa mengaji seperti yang telah kita saksikan bersama tadi. Jadi wong tua niku apa namanya enggak, Bu? Apa? Gitu. Wong nek meh dadi dokter niku kudu sekolah, gitu. Nek dadi dokter kudu sekolah. Iku ada kurikulumnya. Itu ada kurikulumnya. Orang mau jadi arsitek, sekolah. Itu ada kurikulumnya. Orang mau jadi polisi, ada sekolahnya, gitu. Orang mau jadi tentara, ada sekolahnya, ada kurikulumnya. Orang mau jadi ahli sipil, teknik sipil, itu ada sekolahnya, ada kurikulumnya. Terus yang itu sebatas untuk keperluan dunia. Nah ini kalau untuk akhirat kok nggak ada ilmunya, nampaknya kita ini ngimpi di siang bolong, Bu, untuk bisa masuk surga. Orang ngerti surga ya apa gitu. Nah, makanya begini para ayah bunda sekalian, alhamdulillah ya, kalau hari ini kita terus ngaji, ya,
enten ilmune, diilmui sedikit demi sedikit, ya ora apa-apa, kadang-kadang bosen ya ora apa-apa. Memang karakter ilmu niku ngoten niku. Kadang-kadang ya boseni, ngoten to. Nggih, opone nek santri-santri ngaji kitab kuning itu mesti nek ora tenanan banget ngoten. Nah, karena penting Bu, tadi sudah disampaikan Pak Ustadz Alwani, perbaikan planet ini tidak akan pernah bisa baik, mustahil baik kalau tidak baik keluarga-keluarga atau lembaga terkecilnya yaitu keluarga. Gitu. Nah, keluarga ini juga tidak akan baik kalau tidak baik anggota keluarga. Makanya memang institusi paling kecil di masyarakat ini keluarga. Begitu keluarga baik 1, keluarga baik 2, keluarga baik 3 kumpul, sampai keluarga baik sekecamatan kumpul. Kira-kira kecamatan itu saya boten. Kita perumahan aja, Bu, level perumahan aja. Perumahan itu penak, wong-wonge apik. Niku perumahan itu nyaman boten? Nyaman. Gitu. Makanya memang perbaikan itu, kalau kita mau memperbaiki kondisi hari ini, mustahil bisa diperbaiki kalau kita tidak memperbaiki keluarganya. Kalau kita tidak memperbaiki orang-orang yang ada di dalamnya. Yo anake, yo bapake, yo bojone, gitu. Gitu. Niki ngeten mon, keluarga itu bisa disebut baik kalau semuanya baik atau salah satu jelek. Semuanya baik, Bu. Pakne apik iki jane. Neng makne wah kok rada pesimis aku ngono. Niku bisa disebut keluarga baik tidak? Ya kan? Pakne iki jane apik. Tapi makne ku gaweane pamer perhiasan misalnya ngoten. Orang akan memandang keluarga itu saya boten. Sama. Ibune iki apik jane. Wah, apik nek kon ngaji sregep pol. Betul apa nih? Gaweane gaplek kok sih. Satu keluarga ini tidak akan bisa memberikan kebaikan bagi masyarakatnya. Betul. Atau begini, anaknya apa aja? Wah, anaknya apa ya? Tapi pakne makne kok konsultasi ora gelem. Niku tidak lengkap, tidak sempurna kebaikan di keluarga itu. Maka gitu ya, bersyukur Pak Bu, hari ini Allah takdirkan kita untuk sedikit demi sedikit tuh ngerti iki piye to cara ngilmui keluarga iki gitu. Masalahnya keluarga itu yo tinggalin ning kono ki ben dino ya, ora iso tukar tambah ya gitu. Beda sama bisnis Bu, bisnis ini bangkrut sekolahnya ora cocok ya, ora cocok ning Banyu ya, tak boleh lemah gitu. Jadi bisnis itu apakah misalnya bisnis itu hari ini tidak untung saja, bisa segera ubah strategi di hari berikutnya. Piye caranya untung kata Bu nggih. Dodolan nonton dino iki bisa iku ra untung, wah sesuk dodolan dawet iki pas panas-panas dan sebagainya. Tapi keluarga itu enggak bisa. Itu perjalanan panjang kita di dunia sampai akhirat. Nek orang ilmu nih, kalau nggak ada ilmunya, dia itu koyone abot gitu. Koyone abot. Padahal begini, dalam kehidupan rumah tangga itu kan sudah banyak bumbu ya, Pak, Bu nggih. Ya kadang sing ibuke sebel karo pakne gitu. Pakne yo ora jarang sebel karo makne gitu. Pakne ora jarang sebel karo anak-anake. Itu semua ada ilmunya. Piye mengelola, bagaimana mengelola marah, bagaimana mengelola pasangan, bagaimana mengelola konflik, semuanya ada ilmunya. Nah, ilmu ini tidak didapatkan kalau visinya nggak jelas. Pokoknya keluarga ini ya, penting aku biyen seneng, saiki mbuh, baru itu bro, besok cenger kan. Hanya sebatas itu, akhirnya ya berjalan begitu saja. Makanya Masya Allah, ilmu tentang parenting ini sangat penting. Dan berikutnya adalah tentang bagaimana menghadirkan gitu ya, bagaimana menghadirkan pendidikan untuk keluarga itu
berarti untuk bapak ibunya, orang tuanya, dan kemudian untuk anak-anaknya. Sebenarnya begini, kalau ini saya cerita mawon, dan karena ini pernah terjadi di masa kejayaan Islam riyen, Pak. Di masa kejayaan Islam riyen. Jadi sebenarnya sekolah itu nggak perlu kalau bapak ibunya, artinya kalau pendidikan anak itu selesai di ayah ibunya, kalau pendidikan itu selesai di ayah dan ibunya, itu nggak perlu sekolah itu. Zaman dulu begitu, saya selesai Quran dengan ayah saya, kemudian saya selesai kitab ini dengan paman saya, gitu. Saya selesai kitab itu dari tetangga saya, gitu ya, atau dari kakak saya dan seterusnya. Itu kondisi masyarakat, masyarakat yang ngoten niku kira-kira kebayang, jos ya berarti ya. Gitu. Bahkan dulu ada di zaman kebesaran Islam saat di masa-masa Andalusia memimpin. Wong dodolan buah itu hafal Quran. Wong dodolan buahku hafal Quran. Itu kalau kita dengan kacamata itu, peradabannya tinggi sekali gitu. Terus hari ini misalnya tiba-tiba gini, sekarang Pak, wong dodol buah hafal Quran itu diwalik. Hafal Quran atau dodol buah gitu. Gini apa gitu. Padahal dulu orang dodol buah itu hafal Quran itu tinggi sekali peradabannya. Gitu. Sekarang diwalik. Hafal Quran kok dodol buah. Karena memang orientasi kita di masyarakat hari ini itu sudah jauh berbeda, dan ini sekali lagi bukan datang tiba-tiba. Tadi saya bilang, saya contohkan kondisi masyarakat kita dulu ketika kita yang ngaji ning langgar gitu ya, di musola karo wong tuwa hormat dan sebagainya. Hari ini tiba-tiba muncul generasi yang seperti itu tidak datang tiba-tiba. Itu perlu proses sampai kondisi hari ini. Nah, pertanyaannya, ini saiki koyo ngene. Lho saiki Pak, sekitar niki level yang lebih tinggi lagi. Kondisi negara sakniki ndak yo saya mawon. Wingi bar enten berita 300 triliun ngoten iki. Ndak kita ikuti niki. Nggih. Korupsi 300 triliun ini sak jam ini berarti berapa miliar gitu ya. 300 triliun sampai enten ungkapan begini. Sudahlah, enggak apa-apa. Saya kasih 1 triliun aja, saya terus kemudian penjara saya 6 tahun. Orang kerja itu duit. Gitu. Itu maraknya pegelati masyarakat Indonesia, dan saya baru tahu. Ternyata para pejabat-pejabat tinggi di sana itu, kita kadang-kadang pajak, bukan kadang-kadang, kebijakan kita itu pajak dinaikkan apa betul? Dinaikkan. Saya baru tahu kalau pejabat-pejabat kita di atas itu enggak ditarik pajak. Itu rakyat ini makin pegel, ya, makin pegel. Nah, terus kondisi yang begini, apa bisa diperbaiki? Nah, itu ya. Kondisi yang seperti ini, apa bisa diperbaiki? Bisa. Apakah kemudian akan begini terus atau akan lebih buruk terus? Kalau ini dibiarkan tentu akan lebih buruk ya. Kita dulu anak-anak dewe gitu ya. Untuk diri kita sendiri saja, untuk keluarga kita sendiri saja, kadang-kadang kita pegel luar biasa loh Bu, lihat anak-anak kita gitu ya, atau ya tonggo lah anak-anak kita ya. Mudah-mudahan anak kita soleh-soleh. Anak itu tonggo yuk. Dia begitu kan ketika dari gitu ya. Itu aja kita pegel, apalagi kalau mereka tumbuh besar dan mereka nanti memimpin. Coba bayangkan. Ya, mereka tumbuh besar makanya, ya kan? Memang harus ada orang-orang yang hadir untuk memperbaiki kondisi ini. Sekarang banyak informasi, ya. Guru itu akhirnya nggak punya taji. Ngajari apik tapi muridnya semena-mena. Murid sama bapaknya semena-mena. Akhirnya guru mau menghukum
Murid aja itu nggak berani Pak. Ya, Pak. Guru mau menghukum murid aja nggak berani. Wedi dipolisikan, wedi dikasuskan, takut itu. Terus bagaimana ilmu kebaikan itu akan sampai? Tidak mungkin. Ya kan? Nah ini berarti karena memang sudah ada proses pendidikan, konsep pendidikan dan sistem pendidikan yang sudah terbangun dan mengakar di masyarakat kita di era ini. Yang dulu kita ngikut kiai kok ini apik-apik wae kok gitu ya. Sekarang kok ini kok jadi bingung ya kan? Ada konsep pendidikan ini, ya. Konsep pendidikan ini diikuti, podo wae. Konsep parenting ini diikuti, podo wae. Masalah pendidikan itu ngeten Pak Bu. Pendidikan itu panjang. Kita nanam hari ini, hasilnya itu belum tentu kelihatan besok. You know? Kita hari ini Pak Bu, kita hari ini itu adalah apa yang ada di kepala kita dan hati kita yang ditanam dari sekian puluh tahun yang lalu. Kita hari ini, gitu ya. Kita hari ini itu adalah apa yang ditanam oleh apa yang masuk ke dalam otak kita sekian puluh tahun yang lalu. Jadi ini kita hari ini. Makanya begini, kalau di masa depan itu kita masih punya harapan anak-anak kita, ya kan? Maka kita harus memastikan apa yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya adalah sesuatu yang baik. Mosok yo diajari apik sesuk dadine elek, kan gitu. Ya kan? Wong diajari apik sesuk dadine elek. Selama itu terus menerus. Nah itulah proses pendidikan. Ya kan? Proses pendidikan. Kalau kita berharap anak-anak kita besok itu menjadi pemimpin, kalau kita berharap anak-anak kita besok itu menjadi penyejuk pandangan mata, maka kita harus memastikan apa yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya itu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya kan? Mau jadi pemimpin, ya jadi pemimpin. Mau jadi penyejuk pandangan mata, ya diajari adab sing apik. Diajari diajari inputan yang baik, diajari muatan materi yang baik gitu. Nah, balik lagi pada pertanyaan, apa bisa diperbaiki? Bisa. Imam Malik rahimahullah mengatakan begini, tidak akan pernah bisa diperbaiki umat ini. Umat ini tidak akan pernah bisa diperbaiki, ya kan? Kecuali dengan cara umat dahulu diperbaiki. Jadi cara sing dulu untuk memperbaiki masyarakat hari itu, ya kan? Itu harus digunakan juga untuk memperbaiki umat berikutnya. Karena kalau nggak dengan cara itu, ya kan? Itu tidak harus. Itu perkataan ulama besar Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, orang akhirnya berlomba-lomba melihat kondisi hari itu, berlomba-lomba. Gimana ya caranya ya? Muncullah kemudian konsep pendidikan Barat yang paling mentereng hari ini, Finlandia, Jepang, gitu. Terus orang-orang rame-rame semuanya pada mengikuti konsep pendidikan itu. Ya kan, ada Montessori gitu lagi. Kemudian ada konsep pendidikan itu kindergarten ya, seperti TK begitu. Terus kita nggak pernah menelusuri sebetulnya yang membuat itu siapa, orangnya siapa, bagus nggak di masyarakatnya, gitu. Karena begitu ditelusuri, ya kan, ternyata ada juga dia mengeluarkan konsep pendidikan, guru besar pendidikan ditiru oleh sebagian besar masyarakat pendidikan hari ini. Ternyata begitu ditelusur biografinya dulu, dia menghamili tukang cucinya. Masa kita mau nyontoh yang begitu? Ya kan?
ada Finlandia, ada Jepang menawarkan seluruh kemegahan konsep yang kemudian kita wah bagus ya gitu ya. Wah jangan bilang jangan. Kemudian kalau menyuruh itu jangan instruksi gitu, tapi mengajar gitu. Semua kayak semua diseminarkan di seluruh Indonesia gitu ya. Buat pelatihannya, buat ininya. Ya, kita lupa bertanya. Gimana dulu ya Nabi memperbaiki keadaan hari itu? Padahal kalau dilihat jahiliyahnya dulu itu sebetulnya lebih parah daripada kondisi kita hari ini. Mungkin apa gitu? Maka kalau tadi saya bicara proses, ya kan? Bicara proses, tentu ada proses bagaimana Nabi dan orang-orang para terdahulu itu dalam memperbaiki masyarakatnya. Gitu ya. Ya, ada prosesnya, ada pendidikan masyarakatnya. Pendidik masyarakat itu berarti kan ya ada apa? Masyarakat semua yang ada di semua unsur masyarakat apa? Ya orang tua, anak-anak gitu ya, dan seterusnya. Itu semuanya Nabi dengan waktu yang cukup panjang. Jadi nggak bisa Pak, kalau kemudian tiba-tiba hari ini dicetuskan, isi hari ini terus tiba-tiba besok sholat gitu ya kan. Nggak apa, memang itu proses yang panjang. Nabi aja bisa membalikkan kondisi terpuruk itu, ya kan? Jahiliyah menjadi masyarakat yang sangat bercahaya itu butuh waktu 23 tahun. Ya. Bapak, ayah, bunda, misalnya diamanai hari ini menjadi seorang ketua RW, masyarakatnya kampung maling. Piye carane, Bu? Ben dadekake masyarakat iki dadi ahli ibadah kabeh. Butuh waktu sedina napa suwe? Suwe. Yang perlu diperbaiki dari mana dulu? Memperbaiki pola pikir masyarakat. Karena yang menggerakkan kita hari ini itu ya kepala kita, gitu ya kan? Apa yang ada di pikiran kita? Wong nek diajari kayak cilik jaluk, ya tetep tekan gede jaluk. Wong nek sekian cilik diajari ngei, memberi, maka dia akan terbawa oleh ayah ibunya. Kalau nanti suatu saat dia besar, dia akan memberi. Gitu. Ya, maka yang diperlukan adalah mengubah cara berpikir, pola pikirnya perlu dirubah menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik. Karena contohnya gitu ya, jadi ketua RW, iya. Nah, negara ini tuh ada istilah juga. Kita ini memimpin di kampung maling gitu. Nek orang melu maling, kita yang akan tersingkir gitu. Pernah nanti Pernah nanti dengar istilah apa tuh? Nah, saya itu berapa kali ini, dan itu terjadi orang-orang yang pernah masuk di birokrasi lah gitu. Ini kampung maling, baik dari dari level sekolah, level kampus, level pemerintahan daerah gitu. Jadi istilahnya sebenarnya serem gitu ya, serem ya. Makanya harus hadir orang-orang yang nanti menggantikan posisi beliau-beliau hari ini itu dengan orang-orang yang pola pikirnya sudah baik. Gitu. Nah, kemudian cara merombak itu dengan apa? Ya dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Ya. Kalau Nabi bisa mengubah kondisi masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang ini Pak, luar biasa ini. Orang butuh ahli apa? Tanyanya ke Madinah. Nabi kan setelah hijrah kan tinggalnya di Madinah kan ya. Nabi itu kan 13 tahun di Mekah. Kemudian karena penuh tekanan ini ya bisa mengembangkan dakwah di sini. Akhirnya pindah. Kemana Pak Bu? Ke Madinah. Dan itu menjadi tempat tinggal beliau sampai beliau wafat di Madinah. Itu dari yang tadinya sangat jahiliyah. Wong koyone kok yo blas gak nabe, meskipun Quraisy ada sisi baiknya ya.
Tapi secara umum kondisi masyarakat jahiliyah itu bisa diubah oleh Nabi menjadi masyarakat yang dunia ini butuh ahli apa? Madinah punya. Ahli apa namanya? Ahli tata negara Madinah punya. Ahli militer punya Pak Khalid bin Walid, panglima besar yang tidak terkalahkan sampai wafatnya. Itu. Ya kan? Ahli kesehatan ada di Madinah. Ahli ekonomi ada, Abdurrahman bin Auf, ya kan? Utsman bin Affan. Apa? Militernya di zaman itu tidak terkalahkan, bahkan ketika Jazirah Arab itu padang pasir, mereka begitu mengirim pasukan ke lautan itu menang. Jadi yang tadinya jahiliyah kemudian diubah cara berpikirnya Nabi, ya kan? Diubah kondisi pikiran dan hatinya, kemudian menjadi masyarakat yang dunia butuh apa, itu Madinah punya. Nah, itu gak mudah, ya kan? Itu gak mudah. Itu perjuangan yang sangat panjang. Nah, bagaimana kemudian caranya? Nabi itu memulai apa namanya berdakwah di Mekah itu, yang pertama beliau lakukan bukan langsung menghancurkan berhala, bukan. Tapi mengumpulkan para sahabat di rumahnya siapa? Di rumah siapa? Arqam bin Abi Arqam. Napa niku? Mangan, ngaji, pendidikan. Ya kan? Bukan langsung, wah, saya mau berdakwah, ini berhala-berhala ini kita hancurkan saja berhala. Di awal tidak begitu. Itu terjadi setelah Fathu Makkah. Memang berhalanya dihancurkan, tapi coba Bu, dari pertama kali dakwah sampai menghancurkan patung itu berapa lama? Fathu Makkah itu 8 Hijriah, berarti 13 tambah 8 berapa? 21 tahun baru bisa menghancurkan berhala. Yang diubah Nabi bukan fisiknya, yang diubah Nabi cara berpikirnya dan keimanannya. Maka gini, sahabat Nabi SAW, Jundub, nama sahabat ini Jundub bin Abdillah, ya, rahimahullah, radhiyallahu anhu. Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu itu mengatakan begini, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami bersama Nabi. Wa nahnu fityanun hazawirah, dan kami itu waktu itu masih muda gitu ya. Ceritanya cah nom, karena dulu pernah dibersamai Nabi, terus cerita gitu ya. Kemudian beliau bilang ini rahasia pendidikannya Nabi. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Nabi itu mengajari kami iman sebelum kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Tsumma ta'allamna al-Qur'an fasdadna bihi imana. Kemudian ketika kami diajarkan Quran, maka bertambahlah iman kami. Jadi pendidikan yang menghasilkan generasi yang bercahaya itu, generasi yang hebatnya ampun-ampun itu, yang luar biasa, tidak ada yang menandingi itu, ya, generasi terbaik, ya, khairun nas qarni, ya, tsumma alladziina yalunahu, ya, tsumma alladziina yalunahu, itu terbaik. Tidak ada generasi yang lebih baik sebelumnya dan tidak ada generasi yang lebih baik setelahnya. Itu generasi Nabi dan para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Artinya kalau kita mau mencontoh ke sana itu, ke generasinya. Nah, itu rahasianya. Tadi kami diajari iman sebelum kami belajar Al-Quran. Dan ketika kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah iman kami. Kemudian hadis itu ada lanjutannya. Adapun kalian gitu. Jadi Jundub itu berbicara kepada generasi berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Adapun kalian itu belajar Quran dulu baru iman. Tapi ingat Pak, pendidikan
yang ada iman dan Al-Quran, ya kan, kebalik saja itu hasilnya beda, ya, kebalik saja hasilnya beda. Iman karo Quran itu kualitasnya seperti sahabat. Tapi kalau iman dulu sebelum Quran itu hasilnya seperti sahabat. Kalau Quran dulu sebelum iman itu hasilnya seperti tabi'in. Tapi itu pun masih generasi terbaik. Hari ini la iman wala Quran. Orang iman ya orang Quran ini SD umum hari ini subhanallah jam agama wae di korting gitu. Di diskon. Terus sinau akhlak saka ngendi? Cekok ini matematika, IPA, IPS, bahasa, apa boleh? Apa boleh? Seni musik. Sinau agama lho. Bagiannya sithik seminggu. Terus sinau akhlak saka ngendi? Saka masyarakat bisa diadakan? Ini pertanyaan yang menolak dari kita bisa. Anak kita sinau akhlak saka kita sakit bu. Jangan-jangan akhlak kita pun juga masih perlu diperbaiki. Nah, makanya inilah salah satu kunci rahasia sukses pendidikan Nabi dalam mengubah masyarakat itu adalah dengan dua kurikulum besar itu, yaitu kurikulum iman dan kemudian kurikulum Al-Quran. Karena kalau generasi ditanam dengan dua itu, ya kan, dia akan tumbuh menjadi generasi ya, yang tadi menunjukkan pandangan mata. Nate mboten Pak, dielik anake. Pak, kok mangane ngadeg. Pernah napa mboten? Itu fitrah, Pak. Fitrah. Ya kan? Makanya sejak usia dini itu untuk menjaga fitrahnya maka dia harus digemburkan imannya terus, ya kan? Kemudian diajarkan Al-Quran juga, gitu. Diajarkan Al-Quran terus. Pernah nggak kebetulan kita itu mendapati pertanyaan anak-anak kita itu pertanyaan yang nek jajane nek dipikir-pikir ini malah kayak dia mikir. Tapi karena kadang ego kita sebagai orang tua itu kadang tanya takut kok ini gitu benar. Saya kira semua pernah. Karena bocah itu masih terjaga keimanannya, masih terjaga fitrahnya. Saat ini kita takon. Misalkan ya, kita pernah tanya nggak ke anak-anak dan kira-kira apa jawabannya? Le, saya menciptakan dunia ini siapa? Nah, jawaban fitrah ini Pak. Coba tanya kepada anak random aja deh, random. Terserah. Le, sing nyiptakno dunia iki sapa? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Oh, Pakku. Gak mungkin. Oh, itu makku ini begawe dunia iki. Gak mungkin. Pasti jawabannya Allah. Kenapa? Itu jawaban fitrah dia sebagai seorang manusia. Tanpa diajari pasti akan menjawab seperti itu. Nah, fitrah seperti ini harus dijaga keimanannya. Fitrah ini iman, ya kan? Ya, harus dijaga. Oh, kalau misalkan misalkan di sini sudah diajari baik-baik gitu ya kan. Di Ruta sudah diajari baik-baik. Kalau makan pakai tangan kanan, sambil duduk, sambil baca bismillah. Terus roh makne buru-buru, melak namanya. Wah, wah, wis ngorong ngoten ya. Ngombe tangan kiwa ngadeg. Terus, kok ibu mak minumnya sambil berdiri sih? Nggak oleh. Enggak, iya astagfirullah, hanya begitu kan? Untuk oh iya maaf ya Allah astagfirullah. Ibu ini harus bertobat kepada Allah gitu ya. Ibu ini harus bertobat kepada Allah gitu. Itu untuk menjaga bahwa oh iya nih benar nih harusnya begini. Itu nyontohi, memberikan contoh. Ya kan? Bapak kok wis adzan ora salat misalnya gitu.
Ya kowe kono makan ning musola. Itu yang dilihat, oh ora cocok iki. Jojo salah sekolah ya aku. Ustadzku ning sekolah ngajarine nek waktune adzan ki makan ning masjid deh. Mosok bapakku malah turun ning kasur ya apa ning ruang tamu katanya. Itu anak bingung, Pak. Bingung. Nah, bagaimana menjaga ya harus dijaga. Oh iya. Nah, itu kadang-kadang yang berat sebagai orang tua itu begitu. Jujur mawon dong, kita semua pasti dong, kita juga orang tua. Kula nggih duwe bocah gitu. Tapi kok enggak baca bismillah. Sudah deh, cuma enggak kedengeran gitu. Tapi mau coba bismillah tenang Bu gitu. Cuma enggak krungu bocah gitu. Apa kok makan enggak baca bismillah? Sudah tadi sudah baca bismillah tapi pelan. Saya itu nih buat ngeles tapi tenang gitu. Tapi anak pertanyaannya sudah gitu. Nah, terus kemudian pertanyaannya, terus nek wis diajarin ini apa sesuk iso dadi wong gedhe, iso dadi wong sukses. Nah, ukuran sukses kita yang perlu kita perhatikan lagi. Ya kan, pendidikan itu gini. Sebetulnya kalau pendidikan Islam itu konsepnya 10 menit lagi ya, dan sakit. Konsep pendidikan Islam itu, kalau tadi urutannya sebetulnya begini. Ada di Quran surah Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin. Jadi konsep pendidikan Islam ini menurut saya paling lengkap dibandingkan dengan konsep pendidikan di luar Islam. Kenapa? Karena yang disentuh bukan sekedar otaknya, tapi juga mentazkiyah jiwanya. Ya kan? Nabi itu diutuskan untuk dia. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya kan? Diutus rasul itu kepada mereka, ya, di antara mereka itu untuk apa? Ya. Yatlu 'alaihim ayatih, untuk mengajarkan ayat. Gitu. Berarti ngafal Quran itu tangga pertama. Tangga pertama, ngafal Quran tadi Masya Allah bocah-bocah. Marah ayat ini tentrem apa panas Bu? Tentrem. Ya kan? Tentrem mesti ya Allah, bocah-bocah aku bisa do ngafal surat iki gitu ya. Hadirin mesti. Yatlu 'alaihim ayatih. Kemudian wanuzakkihim, ini penting, mendidik jiwa, membersihkan jiwa. Kenapa? Hari ini banyak fenomena orang yang dulunya, nah ini tadi, Masya Allah ya, ini hari ini ada ahli Quran, hafal Quran, tapi kemudian akhirnya lepas jilbab dan menyerukan ini, saya itu dulu kayak cuma jadi bahan iklan. Ada di sosial media hari ini ada. Ya kan, seorang wanita lepas jilbab mengatakan saya tuh dulu justru hafal Quran, tapi saya cuma dijadikan bahan iklan sekolah ini dan jadi bahan bangga-banggaan orang tuanya. Ya kan, dia tidak dididik jiwanya untuk menghafal Al-Quran itu. Akhirnya dia menjadi perantara penyuara tentang ngopo gak hafal Quran itu. Kenapa sih? Karena tidak lengkap. Cuma Quran nggak ada imannya. Ya kan, dikejar sampai anak itu lelah. Ya kan, target sampai lelah. Padahal setiap jenjang usia itu ada kondisi jiwa yang berbeda-beda. Ya kan, itu kalau tidak ditarbiyah, kondisi jiwa di setiap level usia. Anak usia 5 tahun cara berpikirnya, kondisi jiwanya pasti berbeda dengan anak usia 12 tahun. Ya kan? Nah itu kalau tidak ditazkiyah jiwanya, maka gini, efeknya nanti sekian belas tahun kemudian. Ya, tadi saya bilang ya, kita ngajarkannya sekarang, kita pikir itu baik, ternyata itu bangunan roboh di sekian belas tahun kemudian. Makanya kalau nggak ada ilmunya, bahaya betul pendidikan anak itu. Ya. Bangunan Bu, Pak, fondasi ini betul-betul tidak dipastikan kokoh atau miring dikit
sekali bangunan miring dikit, itu miringnya kelihatan bukan? Samar biasanya. Orang pakai miring, tapi begitu dibangun bangunan di atasnya, makin tinggi, terus kok miring lagi? Sebenarnya fondasi ini miring. Karena ketika masih fondasi tidak kelihatan, gitu. Tapi begitu sudah dibebankan bangunan di atasnya, baru akan kelihatan bahwa ini miring. Naik. Terus kalau kemiringannya tinggi, dia akan kokoh. Nah, inilah makanya bahasa pendidikan Islam itu yaitu alaihim ayati, tetap diajarkan ayat. Kemudian ditazkiyah jiwanya dengan keimanan, ya kan? Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, hikmah ini kalau beberapa ulama mengatakan hikmah ini sebenarnya sunnah. Ya. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Diajarkan ilmu dari Al-Qur'an, ya, ilmu Pak. Ya, ilmu. Al-Qur'an itu ada ilmunya. Tapi kalau tidak digali ilmunya, dia hanya akan menjadi ayat-ayat yang dihafal. Tidak digali ilmunya, ini bahaya. Padahal sumber ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, dan nanti kemudian akan dikeluarkan dari kesesatan yang nyata. Maka tujuan pendidikan Islam itu, pendidikan Islami tujuannya bukan mengentaskan kebodohan, tapi mengeluarkan manusia dari kesesatan yang nyata. Kalau sekarang dicek tujuan pendidikan kita ini, ya kan, tolak ukurnya adalah sudah keluar dari kesesatan belum? Kalau belum, ya berarti tujuan pendidikan Islamnya belum berhasil. Nah, pendidikan Islam aja belum berhasil, apalagi pendidikan yang bukan Islam. Gitu. Jadi serangkaian koridor pendidikan Islam itu ada ayat yang dibaca, ada Quran, ya kan, ada tazkiyah jiwa, kemudian diajarkan ilmu-ilmu agar mereka keluar dari kesesatan yang nyata. Nah, kalau sudah keluar dari kesesatan, ada juga kemudian Allah menyampaikan kurang lebih sama, tapi ada satu tambahan di surah Al-Baqarah. Ya, di surah Al-Baqarah itu ya, Al-Baqarah 151. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum. Nah, kalau tadi kan domirnya orang lain, kalau ini domirnya orang kedua, ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina, ya, ayat. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Nah, ini terakhir. Kalau sudah tadi rangkaian tadi, ya, ada Quran, ada tazkiyah, ya kan, ada ilmu, maka kemudian wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah akan mengajarkan ilmu yang sebelumnya kamu nggak tahu. Jadi ngeten Pak. Sinau Quran, sinau iman itu sumber ilmu paling tinggi sebelum kemudian digali menjadi ilmu-ilmu dunia hari ini. Sudah banyak hari ini orang ilmuwan-ilmuwan yang menggali sains berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu artinya apa? Karena Quran dan Sunnah itu sumber ilmu, ya kan? Orang mungkin dulu nggak ngerti bahwa di belakang sayap lalat itu ada penawar bagi racunnya. Kenapa Nabi menyuruh ketika ada lalat cemplungke? Ya kan, pertama iman dulu. Kalau nggak pakai iman pasti mikir mau kotor sampah ya kan, cemplungke. Itu rasionalnya nggak masuk. Ya kan, begitu diteliti, ya itu ternyata di bawah sayap lalat ada penawar. Itu diteliti ketika Allah memberikan ilmunya. Nah, gitu. Ya kan? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
Jadi fondasi pendidikan anak-anak itu jangan di awal tuh langsung dilesi matematika, dilesi, ajari dulu hatinya itu, jiwanya itu, ya kan? Ajari dulu, kenal mereka dengan rohnya, ya kan? Nanti kalau tiba-tiba kita ajarkan logika, yakinlah suatu saat mereka besar kita dibantah habis oleh mereka, karena logika mereka terbangun, jiwanya tidak terbangun. Ya kan? Anak saya itu membantah. Ini kasus artis, anak saya tidak sudi punya ibu seperti dia gitu. Subhanallah gitu. Karena nggak pernah dididik jiwanya. Ya. Nah jadi maka menjadi penting, ya kan, untuk kita hari ini kemudian betul-betul menjaga ini anakku kok gede piye, pendidikannya seperti apa ya. Ya kan? Pendidikannya seperti apa? Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu tidak cukup pada sekedar memberikan nafkah untuk membesarkan fisiknya anak saja, ya kan? Tapi harus menghidupkan keimanannya. Nah itu juga tanggung jawab. Kenapa? Karena iman itulah yang nanti akan menyelamatkan mereka di neraka dan mereka dari neraka, dan kemudian begitu mereka sudah masuk surga, mereka akan geret bapak ibunya. Geret bapak ibunya. Jam 11 step. Jadi ngantuk. terus ayah kipas-kipas gitu. Alhamdulillah. Itu kan? Itu satu sebenarnya banyak ya. Dan ini mungkin pamungkas. Ini hanya ada di Islam. Orang konsep menuntut ilmu tapi ujungnya bukan ijazah, ujungnya surga. Banyak tadi yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu ya. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Orang boleh ilmu tapi orientasinya sampai pada surga. Dan ini karakteristik pendidikan Islam. Ada lagi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba minat dunya, ya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Kalau orang itu menuntut ilmu yang tadinya diniatkan untuk Allah, kok dia menuntut ilmu kecuali hanya untuk kepentingan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga dia mungkin. Padahal Bu, surga itu jaraknya bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Kita bawa parfum misalnya, kan parfumnya mahal, di situ aja kecium Pak. Kecium. Apalagi di surga. Berarti kalau mencium saja enggak, betapa jauhnya jarak kita dengan surga. Ya kan? Wong nyalakan bukur di sebuah ruangan, itu aja kadang dari luar udah wangi gitu ya. Apalagi surga, bayangannya gitu. Kalau mencium saja tidak, berarti posisi kita betapa jauhnya kita dari surga. Itulah kalau di Islam itu nuntut ilmu itu, bela ilmu itu selalu kaitannya dengan akhirat. Dan tidak dimiliki oleh konsep pendidikan di luar Islam. Karena mereka rata-rata ilmu yang dipelajari tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Atau sesuai tapi merusak. Sesuai tapi merusak dunia. Allah Ta'ala alam, mungkin itu ya, bahwa pendidikan kita butuh urutan yang sangat betul-betul sangat perlu diperhatikan agar tidak salah urutannya ya. Dan ada dua bekal yang sangat berharga untuk generasi kita, yaitu bekal iman dan Quran, karena setelah itu ya Allah yang akan memberikan ilmu-ilmu berikutnya. Allah Ta'ala, mohon dimaafkan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz Inas yang telah memberikan kita sekali lagi pencerahan yang lebih mencerahkan ya. Bukan hanya cuaca ini yang semakin cerah, tapi kita juga insya Allah tercerahkan. Iya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita bicara visi, wah ternyata visi orang umum itu pas, yang penting visi keluarganya, anaknya pinter, anaknya so nyambut gawe, duitnya akeh, nanti so kipas-kipas, mereka selesai dengan itu. Tapi Islam mengajarkan visinya itu sampai akhirat. Ternyata konsep pendidikan saat ini yang mengapunten kita sudah banyak ditanamkan, termasuk bidan saya
pendidikan itu untuk kerja. Terus bahkan saya kuliahnya begitu. Pendidikan vokasi itu pendidikan untuk kerja. Tapi itu kan remeh-temeh berarti konsepnya. Dan Islam jauh lebih keren lagi. Pendidikan untuk surga. Bodoh-bodoh aneh tapi kerja kalau surga. Insya Allah kalau udah di surga ya, dunia akan dapat gitu. Ibarat nandur pari sukete oleh nandur suket parine ora oleh. Insya Allah itu ketika itu kemudian jadi konsep pendidikan yang coba kita dalami dan coba kita terapkan di kehidupan kita, insya Allah bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Baik, masih ada waktu 1-2 pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Berpresen diborong dulu. Biasanya nggak ada yang tanya oke ya. Nggak usah tegang ibu-ibu ya, santai aja. Ustaz Inas katanya nggak usah apa tadi pandang matanya sepanem jangan ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang paling mengena di akhir tadi itu hadisnya. Ketika menuntut ilmu itu niatnya dunia, maka mencium bau surga saja itu tidak Allah izinkan Bapak Ibu semuanya. Yang mau saya tanyakan Ustaz, kita itu sudah terlanjur punya anak Ustaz. Bahkan di antara kita ada yang anaknya sudah mau mantu, nikah, tapi tahapan itu terlewat jauh, tidak kita perhatikan. Alhamdulillah anak 4 masih punya 1 Ustaz yang dititipkan di Rutan Al-Qarni. Pertanyaannya, kita berkerjaan dengan usia anak Ustaz, dan kita berkerjaan dengan kesibukan, tidak cukup waktu untuk menuntut ilmunya. Maka cara otomatis untuk memahami bagaimana memilih sekolah yang betul-betul sesuai tuntunan Nabi itu seperti apa. Karena semua plang di sekolah-sekolah hari ini menawarkan program tahfiz Quran. Na'udzubillah kalau kemudian anak kita menghafal Quran, kemudian melepaskan jilbabnya karena imannya tidak ditumbuhkan. Rugi apa badan? Rugi. Mahal loh Ustaz bayarnya di sini. Nah, ya. Sekian tahun diantar jauh-jauh ke sini, ada uang tahunan, ada uang SPP, ada uang apalagi Bu? Ya, pembangunan. Kok kemudian jadi hafiz Qur'annya jauh dari Allah? Na'udzubillah min dzalik, itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi sayangnya ayah bunda itu sering tidak menggunakan kacamata ketika melihat calon sekolahnya anak Ustaz. Pokok men ono sing cerak, rego murah, podo tahfidnya wes gas daftar. Ini gimana Ustaz? Dengan kita usianya pun sampun sepuh, berkerjaan dengan usia anak bertambah lari cepat terus, kita tidak bisa memahami ini semua. Terus kita mau bertanya sama siapa? Dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam detik-detik per Juli besok anak-anak ini akan kami lepaskan. Soalnya bukan anak saya Ustaz. Kalau semua ini saya adopsi dan Pak Afri mampu membiayai. Ternyata pertanyaan ramu belum bertanya. Saya ridho Ustaz ya. Insya Allah orang tua ya ridho dititipin ke Ustaz Latifah, betul? Mau sampai cari mantunya. Makanya insya Allah doakan akan muncul lembaga ta'aruf besanan calon santri rutan. Amin ya Ustaz. Apa yang pilih besan yang baik? Di sini sudah ditaksimkan gitu ya. Jadi kalau neneknya nanti disuruh ngomong, nanti diajarin murojaah Ustaz insya Allah ya. Nah itu Ustaz pertanyaannya, bagaimana cara memilih sekolah ini yang kita semua tuh buta? Karena tadi kok podo-podo mendidik iman, karakter Islam wis gitu kan. Saya jenengan sinau tapudi iso menyimpulkan begitu. Ya pokoknya kan ada perannya. Salah satunya program unggulan adalah tahfiz. Selesai Ustaz, daftar gitu. Tapi mereka lupa untuk mengenal siapa yang menginisiasi lembaga itu, akhlaknya seperti apa, lihat cek kurikulumnya, metodenya itu tidak ada bayangan. Dan akhirnya Ustaz nangis ke saya, nyesel, pengen pindah sekolah, ngumpet meneh bapak Ustaz, duit meneh. Jadi menyesal itu jangan besok-besok.
Kalau nasi sudah jadi bubur nggak bisa jadi beras nasi lagi kan Abi? Oh iya. Buburnya dijual tukoknya Ini biar nggak ngantuk ya Ibu ya. sampai tekan rumah dulu. Gak sepel. Nanti dapat SP ya Bi ya. Iya. Itu Ustadz mungkin ya yang saya sering mengalami kegalauan. Ternyata galau itu nggak menentukan suami, pas menentukan calon istri suami Ustadz. Galau menentukan habis ini mau tak titipkan kemana, anaknya itu juga galau Ustadz. Apalagi bab harta ini juga belum terlihat hilalnya. Keyakinan kita bab harta untuk mendidik anak soleh itu masih berat sekali Ustadz. Padahal janji Allah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan hadirkan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mau itu ayatnya Ustaz, nek diamalkan ternyata untuk kita semua susah. Moga Ustaz dijawab sebagai penutup pertanyaan pertemuan hari ini. Pun krosa boleh ya pertanyaan. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Oke, Masya Allah. Allah ta'ala ngeten apa namanya, tadi sebetulnya keinginan siapa Ustazah Latifah itu sebenarnya kalau Pak Afli harus menanggung diatur semua itu sebetulnya salah satu hal yang pernah juga dilakukan oleh tokoh besar Muslim kita yang kita miliki, yaitu Imam Abu Hanifah, yang beliau ini ngambil muridnya orang bayar tapi dididik. Padahal murid ini sebetulnya disuruh ibunya untuk golek duit, gitu. Karena Abu Hanifah ini melihat potensial, ini anak apa ya? Diambil, dikasih uang. Karena Imam Abu Hanifah itu pengusaha kain, ya kan? Imam Abu Hanifah itu pengusaha kain dan ahli hadis, ya kan? Mazhab besar dari 4 itu salah satunya kan Imam Abu Hanifah. Itu diambil, dibiayai pendidikan, dididik sendiri, ibaratnya. Tapi sebenarnya bukan dibiayai. Kenapa? Ilmunya dari Abu Hanifah. Tapi dibiayainya adalah ibumu dulu, kalau kamu bawa uang setiap hari itu kamu bawa berapa? Nih, tak kasih, tak lebihkan. Begitu pentingnya ilmu, gitu ya. Begitu pentingnya ilmu. Sampai Abu Hanifah harus mengkader orang yang kemudian menjadi qadhi besar, yaitu Imam Abu Yusuf, ya, Imam Abu Yusuf. Nah, kemudian kalau kemudian kita bawa di konteks hari ini, makanya gini, nikmat pendidikan itu harus disyukuri betul. Ya, ada lembaga ini letak Al-Qarni ini disyukuri betul. Ya. Ini lembaga yang Masya Allah ya, kita lihat menggebu-gebunya para pendirinya gitu ya, menggebu-gebu untuk agar kita semuanya itu diajak baik semuanya. Maka kemudian cara milihnya, saya khawatir malu ya. Iya ini. Alhamdulillah hari ini banyak muslimin sudah berlomba-lomba. Ya. Banyak muslimin berlomba-lomba untuk kemudian menghadirkan konsep-konsep terbaiknya. Ya. Cuman memang akhirnya kita sebagai orang tua harus sangat selektif, ya kan? Karena ada mereka yang mengatasnamakan lembaga-lembaga Islam, tapi sebetulnya yang dicari cuan. Mungkin apa gini? Dengan program ini itu. Kalau memang apa namanya, orang tua itu perlu mengecek. Kalau datang ke sekolah ini apa yang ditawarkan? Ya. Yang ditawarkan adalah kebaikan generasi atau program-program agar santrinya masuk ke situ. Karena kalau tawaran-tawarannya program dunia, ya kita tidak bisa berharap lebih. Ya, nanti kalau masuk sini nanti ada fasilitas ini, ada fasilitas ini. Apa itu tidak boleh? Boleh. Tapi kalau itu jadi
tujuan utama, ya kan, itulah yang akan merusak proses pendidikan ke depannya. Ya, jadi orang tua perlu betul-betul memastikan, ya kan? Kalau ya hari ini bermunculan banyak lembaga pendidikan ya, baik yang berdasarkan sejarah ataupun yang tidak berdasarkan sejarah, pokoknya ukurannya apik. Masalahnya koyone apik itu ukurannya di mana? Koyone apik ini dikai tahfiz Quran, terus mulai apik dibanding kok ono manah, ono berkuda, ini kan sunnah gitu ya, karena berenang gitu. Takbuk. Ini pernah terjadi pengalaman begini. Kan olahraga sunnah, memanah itu kan sunnah, gitu ya. Pertanyaan saya, sudah pas belum kalau diajarkan di usia segitu? Ini memang sunnah, ini besok manfaat. Tapi kalau kemudian yang mengoperasikan bayi 2 tahun, membahayakan. Dan benar pernah terjadi yang begitu diajari panah, kemudian anak itu karena jiwanya belum stabil, akhirnya mana anak pitik, gitu, ya kan? Jadi apalagi gini, makanya yang paling ini kita bicara nih, kan ini apa gitu ya? Kita bicara ini kan apa? Ini kan sunnah. Oke. Pertanyaannya sudah pas belum dihasilkan di usia ini. Gitu. Jadi mereka misalkan ada sekolah menawarkan ini bagus, nanti ada market day misalnya umpamanya ada market day melatih anak-anak untuk berdagang entrepreneur. Pertanyaannya, sudah layak belum di usia itu kematangan hatinya untuk dia berjualan? Ya kan, yang Ali bin Abi Thalib aja mau ke rumah, masuk ke pasar aja, kamu sudah pakai paham fikih belum? Belum paham fikih belum? Artinya baik sekedar baik itu ucapan lisan atau memang dasarnya mana nih gitu, ya kan? Karena harus kompleks ya, memahami tentang pendidikan anak ini harus kompleks. Nah, makanya tadi minimal cara paling sederhana ya, cara paling sederhana untuk melihat itu, lihatlah apa yang dibicarakan calon sekolahnya anak putra putri ayah bunda itu, apa yang dibicarakan. Malah dibicarakan ini itu yang semuanya ada bau-bau dunia, ya kan? Ya apa namanya, mungkin perlu diperhatikan ulang. Dan paling ideal dididik dewe gitu. Tapi ya bapaknya kudu sinawasi, ibunya kudu sinawasi. Nah, sebetulnya banyak juga kisah, ya kan, tentang para ulama yang hadir dan mereka menjadi besar itu karena dulunya dari orang tua yang miskin sebetulnya, tapi rela ngedoli genden, ya kan, sampai menjual atap rumahnya untuk pendidikan anaknya. Itu subhanallah itu. Itu berarti perhatian orang tua. Itu saya nggak bayangin barokahnya harta itu sampai begitu, pantas anaknya menjadi ulama besar. Banyak kisah. Orang yang lahir dari harta halal dibiayai pendidikan. Saya lupa, kemarin ada saya ngobrol dengan salah satu ustaz. Ini tokohnya saya lupa namanya, betul baru ya. Ustaz Fitriani siapa ya yang diceritakan itu? Oh gini, saya modali kamu dengan sekian dinar. Kalau dirupiahkan itu 2 miliar Pak, dihitung. Untuk kamu latihan dagang. Apa yang dilakukan? Bapaknya sudah pergi. Dilakukan, dia datang ke syekh-syekh untuk menimba ilmu. Begitu sekian tahun kemudian ditanya, mana hasilmu modal 2 miliar ini? Ditunjukkan, anak ijazah ilmu dari syekh ini. Bilang, hadhihi tijarati, ini perniagaanku. Kemudian ditambahi sama bapaknya, kalau begitu tambah lagi. Kalau dirupiahkan senilai 30 miliar. Kalau begitu lanjutkan perniagaan. Jadi ulama besar. Harta dikonversi menjadi ilmu, barokah buat masyarakat. Wah, kita pahalanya. Pahalanya berlipat-lipat luar biasa. Gitu ya. Harta dikonversi jadi makanan halal,
masuk ke dalam tubuh kita saja, tubuh kita sehat atau sehat. Apalagi ini dikonversi menjadi ilmu. Yang ilmu itu, ya kan? Ilmu itu satu orang berilmu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Gitu. Jadi kalau orang ilmu itu bisa mencerahkan, memberikan pencerahan kepada banyak orang, tapi kalau orang ahli ibadah itu hanya untuk dirinya dan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mungkin makan beberapa tiba makin apa kan Pak Bu nggih kakean ngomong dulu. Saya kembalikan. Ambil jawab. Kalau belum tak kasih jawabannya. Baik, ini sudah waktunya cukup lebar ya. Lebar itu melebar sampai jam 11.20. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ayah bunda, masya Allah hari ini kita belajar tentang visi dan konsep pendidikan. Kalau kita mungkin sebelum datang ke tempat ini duduk di sini visinya masih berkaitan dengan masih cetek di dunia, konsep pendidikannya masih cetek di dunia. Islam mengajarkan jauh lebih dari itu, sampai pada akhirat. Bahkan kalau konsep pendidikan misalnya kita hanya takut tidak punya pekerjaan. Saya terus kemudian tadi iseng Ustaz melihat tanya ke AI. Tahu AI kemarin loh. Pokoknya produk zaman saat ini loh. Lu enak sekolahnya ayam baru bakso. Dulu kekayaan Utsman bin Affan itu, zaman dulu kan gak mau sekolah kayak saiki ya. Tapi luar biasa Utsman bin Affan itu kayaknya tidak terhitung. Bahkan sampai detik ini kekayaannya itu masih ada. Utsman bin Affan. Iya, sampai wakafnya itu produktif sampai detik ini. Kalau dicatat di buku tabungan mungkin printnya wis entek tenan. Sampai detik ini ya. Lalu kemudian ada satu khalifah juga yang menarik ini di buku ini. Ada satu khalifah itu di zaman Bani Umayyah kalau tidak salah itu. Juga ada juga belajarnya fokusnya belajar ilmu agama gitu. Artinya walaupun ilmu agama tetap ada kan, ada ilmu alat lalu dunia gitu. Itu bisa mencapai kekayaannya itu dia meninggalkan 11 anak. 11 Bu. Nah, kita kan 11 2. Ini 11 asli. Itu mewariskan 1 juta dinar ketika meninggal. 1 juta dinar. Sekarang 1 dinar itu kelihatannya 4,25 gram emas. 4,2 gram itu pinten juta lebih. 1 gram tadi pinten Bu? Wah, saya paham Bu. Wow, berarti Pak. 1,5 itu memang nggih. 1,5 kali 4 saja sudah 6 juta. Kurang burine setengah, setengahnya berarti 9 juta loh. 1 dinar 9 juta, ini 1000 dinar. 1 juta dinar, pinten juta? Wah, berapa kata di masuki. Nembengnya itu kan agak ya. Oh, menang gue nih. Berarti kan sekitar 9 kali 1 juta, 9 triliun. Mulai pinten Bu? 12. Bisa sering bayangin Bu. Itu zaman segitu, apalagi sekarang kita jalan, bahkan kita mengejar pendidikan gajinya semono-semono ternyata, ya enggak? Artinya kita wis lah, pendidikan itu fokus untuk menggapai kebahagiaan akhirat kita dan keluarga kita semua. Insyaallah, amin Allahumma amin. Itu yang mungkin bisa menjadi penutup, kalimat penutup yang menguatkan kita untuk terus beristiqomah di jalan ini. Yang insyaallah kita berharap Allah ridho dengan apa yang kita lakukan saat ini dan ke depan, dan mengumpulkan kembali keluarga-keluarga kita ini tidak hanya di sini tapi juga nanti bersama hingga ke surganya. Amin Allahumma amin. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi semoga berkah segala apa yang kita ikhtiarkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al